kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku pembawa acara workshop ini akan membacakan potongan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Kepala Dinas Kota Tasikmalaya. Yang keempat, sambutan Kepala SMP Negeri 9 Tasikmalaya sekaligus pembukaan acara workshop pembelajaran sejarah. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yaitu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Nini. Kepada petugas atau komando disilakan. Nasional tahun 2025 kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka samping merekatkan tali silaturahim, juga dikaitkan dengan dalam rangka peningkatan kompetensi kita sebagai guru melalui kegiatan. Harus menunggu lama karena saya harus berhenti. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang peningkatan kompetensi. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha wal muslimati wal ahya'i minhum wa amati rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallahul hakimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa azama maghfiratika wa ghanimati min kulli birri wa salamati min kulli ismi la tada'li dzambani la ghafarta. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 9 Tasikmalaya, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 9 Tasikmalaya, rekan-rekan Bapak Ibu guru serta staf serta administrasi sekolah, terkhusus yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 9 Tasikmalaya, Bapak Dr. Andes Haji Kadar Solhat TKI. Kemuning bahan asli dibuat orang obat aromaterapi. Deep learning bahan materi untuk pembelajaran lebih berarti.
tidak terasa Bapak ditambah 5 tahun tidak sampai gitu. Yang pertama dan terakhir, dan tidak ada lagi pengawas atau guru yang bersilakan dan punya tugas dari 4 standar proses penulisan penilaian standar etik, maka wajib memiliki dan seharusnya sudah membaca sehingga bisa terimplementasi di sekolah itu. Lama kita belum menjadi terbaik, sekarang saatnya untuk kembali bangkit, majulah Indonesia. Sekali lagi. Ayo bangun guru-guru Indonesia. Ayo maju pendidikan Indonesia. Sudah lama kita belum menjadi terbaik, sekarang saatnya untuk kembali bangkit, majulah Indonesia. Ini salah satu alasan. Dihari di jalan juga di sisi positif. Jadi paham makna manfaat dari saya. Kalau hanya takut pikiran itu biasanya sebentar. Anak disuruh guru belajar karena disuruh itu tidak akan lama. Berkesadaran, guru lebih dapat membangun kesadaran sendiri untuk menjadi satu. Tadi Bapak sampaikan tumbuh dari dalam sendiri. Tapi bagaimana membangunnya guru seperti itu? Makanya ada 8 keterampilan dasar mengajar yang sama dapat dilakukan, tapi di lapangan lain. Yang tinggi kecerdasan emosi dan tinggi kecerdasan perilaku yang baik. Intinya kita harus menghasilkan siswa yang memiliki tetap pada diri, didik, tablik, amanah, dan ada penciptaan suasana belajar dan proses belajar berkesadaran, bermakna, dan menggerakkan melalui sebetulnya ini di dalam pendidikan karakter itu sudah ada. Di PMP olah pikir, olah akal, olah tenaga, olah hati dan olah hati. Kita ini sudah lama ya. Mereka terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Hanya di sana dulu di kelas jangan merasa lebih atas dari itu. Yang penting untuk menggunakan kopi menuliskan 8 dimensi dengan dikesatan. Kedua, iya. Ketiga, dengan ketiga. Di belakang paling ujung bisa. Gimana? Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kewargaan, kemudian yang ketiga penalaran kritis, yang keempat kreativitas, yang kelima kolaborasi, yang keenam kemandirian, ketujuh kesehatan, 8 komunikasi. Ingin bertanya kepada Bapak Haji Iyer yang telah memberikan materi dengan begitu bagus dan sempurna. Bapak, terima kasih ilmunya. Dan saya ingin bertanya Bapak, deep learning adalah pendekatan pembelajaran dalam pendidikan yang fokus pada pemahaman
atau yang mendalam, yang tujuannya membuat siswa berpikir kritis dan memahami materi, bukan hafalan. Di antaranya itu apa? Tapi kita flashback kepada masa yang lalu, kilas balik kepada masa yang lalu ketika saya sekolah gitu Pak. Kalau zaman dulu itu kebanyakan itu hafalan Pak. Kalau sekarang jangan hafalan menurut Deep Learning, tapi harus pemahaman gitu ya, pemahaman yang mendalam. Makanya tadi di Pak Kepala coba kita mengajar berdasarkan kondisi yang jadi bukan hanya menghafal. Jujur juga di teknik itu juga ada kognitif, ada seksual bukan hanya hafalan. Cuma banyak guru yang hanya berbicara tentang hafal. Rekan kami di operator Dapodik itu menanyakan kalau dulu itu ada nilai P5 gitu ya istilahnya. Enak kan di Robi jantan kopuleh seperti itu. Kami mencoba menjawab mungkin dengan keterbatasan kami karena baru kali ini kita mencoba untuk membedah tentang hal itu. Nah, sementara kemarin jawaban sementara kami banyak ada kata mungkin istilahnya. Mungkin kalau yang kurikulernya sudah jelas, itu apa namanya tatap muka kita sehari-hari di kelas dari mulai formatif, sumatif dan lain sebagainya. Kata mungkin begini, mungkin Pak nilainya itu bisa dari misalkan ada beberapa mata pelajaran melakukan PJBL misalkan 1. 5 dan 8 tokoh tadi Bapak sudah menyampaikan coba baca halaman 11 panduan tokoh. Jadi menjawab panduan jangan mungkin baca panduan tokoh ada temanya, kemudian ada cara pembelajarannya, cara evaluasi panduan tokoh paling berbeda. Kemudian bagaimana indikator capaiannya? Bapak mungkin belum menjelaskan tentang pendidikan karakter anak daripada yang sekolah. Di sini pembentukan karakter anak di setiap sekolah itu terlalu menonjol ya Pak. Di aspek sebagainya dalam pelaksanaan upacara pembelaan masih ada siswa yang kesiangan. Ada masalah. Jadi masalah anak yang itu dalam konteks itu ada yang disebut IRTV. Jadi jangan kita berpikir hanya masalah dan berpikir pemahaman. Dan berhubungan dengan pertanyaan dari Bu Haji Yeti. Ini dari 20, sebetulnya pantun itu sudah ada di sini, tinggal klik aja. Ada kurang lebih 21 pantun tentang pembelajaran mendalam, tinggal klik saja. Tangan tinggi gitu. Jadi saya lebih ingin bercerita praktik baik yang kami lakukan, sehingga pada waktu kemarin ada 2 agenda penting, yakni kita kedatangan aneh di kepala sekolahnya berikutnya Bu Haji Abdi. Abdi pula TKN TB2 DI dulu hari karena ada pengkondisian muka mari ada sidak dari Wakil Menteri Pendidikan dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah gitu ya. Nah, 2-3 aja. Iya, sebenarnya. Biasanya DCP. Ini irisannya masuk ke mana nih kira-kira nih dari 8 ini? Misalkan di IPS ada tentang geografi atau hari ini tentang Citra Bangga Pramudia, sehingga kemarin kita ke Jakarta. Outcome dari workshop ini yaitu setiap mata pelajaran itu menyetorkan apakah nanti bentuknya file atau handout dengan ukuran kertas yang sama dengan buku 1 ini. Jadi kita mohon outcome-nya hasil daripada workshop ini
masing-masing mata pelajaran akan diwakilkan oleh siapa silakan, apakah diunduh tingkat 7 atau 8 atau 9. Jadi RPP Bapak Ibu sesuai dengan desain PN itu nanti akan dilampirkan di buku 1 atau di kurikulum SMP Negeri 9. Satu sebanyak 8 jam pelajaran. Ada yang ya 3 pertemuan maksudnya Pak Haji. Di sini kan ada kalau matematika 3 ya ada 3 2 atau misalkan 2 3 3. Di sini kami mencoba dengan kontekstual nyata seperti boleh diinikan ya dengan materi-materi yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Gaya belajar di sini variatif, dikasih gambar, kolaborasi karena di fase 2 ini ada pembelajaran kelompok mungkin ya. Kemudian di pembelajaran kelompok ini kita juga menerapkan pembelajaran digitalisasi gitu. Bagus baik jadi ada yang berusaha ditulis ya, tuliskan analisis ini lewat aja Bapak Ibu, kemudian bisa di Sekali lagi mohon mengembangkan produknya bisa dijadikan tata hikmahnya, dan kami hanya sisa tinggal 7 bulan lagi atau 8 bulan lagi. Nanti kan buku satunya ini nanti akan bertransformasi kepada generasi berikutnya.